Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Prayuda dan dengan NIM 0424365594 dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka. Saya akan membacakan tuntutan tuntutan pidana perkara pembunuhan berencana. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh hadirin, majelis hakim, para pihak, dan seluruh pihak yang menghadiri persidangan ini. Saya, Jaksa Penuntut Umum, pada hari ini akan menyampaikan tuntutan pidana dalam perkara pembunuhan berencana atas nama terdakwa Ayam, mahasiswa Universitas Bumi yang didakwa melakukan tindakan keji dan melanggar hukum dengan merampas nyawa korban bernama Bebek, mahasiswa berusia 19 tahun. Pengantar kasus ini, hadirin yang terhormat, perkara ini merupakan salah satu contoh kecemburuan tekanan ekonomi dan pikiran yang telah dikuasai oleh dorongan jahat dapat menyeret seorang mahasiswa yang seharusnya mengembangkan intelektualitas menjadi pelaku tindak tindak kriminal paling berat, yaitu pembunuhan berencana. Peristiwa ini bukan hanya menghilangkan nyawa seorang anak muda dengan masa depan yang cerah, tetapi juga meninggalkan luka besar bagi keluarga korban dan masyarakat. Dan yang kedua, kronologi kejadian. Peristiwa pembunuhan terjadi pada Rabu 2 Februari 2024 di Indekos korban. Korban ditemukan 2 minggu setelah kejadian oleh pihak keluarga yang merasa curiga karena tidak dapat menghubungi korban sejak lama. Saat kamar dibuka, keluarga menemukan jasad korban telah dibungkus plastik besar, dilapisi spray, dan ditaburi bahan pengawet serta wewangian. Cara ini jelas menunjukkan adanya upaya untuk menghilangkan jejak dan memperlambat bau pembusukan agar tidak cepat diketahui. Melalui penyidikan mendalam melibatkan CCTV, saksi kos, dan analisis forensik, polisi mengarahkan dugaan kepada dakwa Ayam yang telah sering datang ke kamar korban merupakan teman dekatnya. Namun, kedekatan ini hanya topeng belaka karena tidak hanya menyimpan iri dan dendam terhadap korban. Terdakwa terlibat terlihat korban lebih sukses, memiliki fasilitas baik, dan memiliki hubungan asmara yang stabil. Sementara itu, terdakwa mengalami tekanan ekonomi akibat tunggakan kos dan pinjaman online. Ketiga, motif dan perencanaan. Majelis hakim yang dimuliakan, pembunuhan ini dilakukan secara spontan oleh ada planning, ada calling of right, atau ada preparation. Dari pemeriksaan terungkap bahwa terdakwa menyimpan pisau lipat di dalam jok motornya sebelum bertemu korban. Terdakwa mengambil pisau dan memasukkan ke dalam saku celananya sebelum naik ke kamar korban. Terdakwa menunggu waktu yang tepat hingga korban lengah. Terdakwa berpura-pura hendak pulang untuk menipu korban. Semua tindakan ini memenuhi unsur dengan rencana terlebih dahulu, bagaimana dimaksudkan pada pasal 340 KUHP. Keempat, tindakan kekerasan yang dilakukan. Saat momen dianggap tepat, terdakwa mengeluarkan pisau dari saku dan langsung menikam korban. Korban berusaha melawan dengan menggigit tangan terdakwa, tetapi terdakwa kembali menusuk bagian vital korban, ada di leher dan ada di dada. Tusukan dilakukan berkali-kali. Luka tersebut menyebar
menyebabkan korban meninggal seketika di tempat. Tindakan terdakwa bukan hanya merampas nyawa, tetapi menunjukkan sifat tidak manusiawi. Ada upaya menghilangkan jejak setelah melakukan pembunuhannya. Bukannya menyerahkan diri, terdakwa justru mengambil barang milik korban seperti laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Kemudian membungkus jasad korban dengan plastik besar, melapisinya dengan spray kasur, dan menaburkan bahan pengawet wewangian. Tujuannya jelas agar mayat tidak cepat tercium dan beredar. Keberadaan korban tidak disadari oleh lingkungan sekitar. Yang keenam, fakta yang terungkap di persidangan. Fakta yang terungkap di persidangan memperkuat seluruh unsur dakwaan primer. Eh, Korban ditemukan meninggal dengan luka tusukan fatal. Terdakwa membawa pisau yang telah disiapkan sebelumnya. Terdakwa merupakan orang terakhir yang bersama korban. Barang-barang korban hilang dan ditemukan telah dijual oleh terdakwa. Terdakwa mengakui motif iri dan tekanan ekonomi. Terdakwa mengakui pernah menonton serial Narcos dan mengaku terinspirasi dengan adegan kriminal di depannya. 7. Analisis unsur hukum. Unsur hukum, unsur-unsur pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP terpenuhi. Barang siapa terdakwa ayam dengan sengaja terbukti terbukti dari tindakan menikam bagian vital berulang kali dengan rencana terlebih dahulu, terbukti dari menyimpan pisau, memilih waktu, tindakan yang koordinasi, menghilangkan nyawa orang lain, terbukti dari kematian korban berdasarkan visum dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan primer terbukti sah. Hal yang memberatkan dan meringankan hukum yang memberatkannya membuat membuat terdakwa sangat perbuatan terdakwa sangat kejam, merencanakan pembunuhannya dengan maksud menghilangkan jejak, mengklaim barang korban setelah membunuh, menyebabkan penderitaan psikologis mendalam bagi pihak keluarga korban. Hal yang menjadi meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tuntutan dengan mempertimbangkan segala fakta argumentasi hukum. Saya sebagai jaksa penuntut umum menuntut pidana penjara seumur hidup terhadap terdakwa Ayam serta menyebabkan seluruh barang bukti dimusnahkan dan dirampas untuk negara. Dan sekianlah penjelasan saya. Demikian tuntutan ini saya bacakan. Semoga majelis memberikan putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.